Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Dimas Raffi dengan NIM 123210139 dari Teknik Sipil Angkatan 2023 dari kelas RD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas kembali codingan yang telah saya buat untuk soal nomor 2. Jadi hal pertama yang saya lakukan pada section pertama ini adalah uh, saya membuat library-nya sendiri, yaitu untuk Pandas atau PD. Jadi untuk langkah selanjutnya saya membuat data frame. Kita membuat apa kotak datanya dulu. Tuh, untuk time, ada di sini ada time, ada motorcycle atau motor, cars atau mobil, large vehicle atau kendaraan besar. Di sini sudah ada datanya sendiri dari jam 8 sampai jam 10. Ada data 8, 20, 34, 23, 14 dan seterusnya. Ada 4, 5, 10, 17 dan seterusnya. Ada 3, ada 2, ada 1 dan seterusnya. Nah, untuk Pandas itu sendiri fungsinya yang sudah saya jelaskan pada nomor satu, yaitu untuk mengolah data atau menganalisis dari suatu data yang sudah kita masukkan ke dalam eh, bagian ini atau section ini. Sini kita menampilkan data yang dimuat dengan menggunakan perintah print, df, atau data frame. Kemudian bisa dilihat sendiri outputnya di sini sudah sesuai. Ya, motor 8, 20, kemudian 34, kemudian 23, kemudian 14, 23, 13, 6. Untuk mobil sendiri ada 4, 5, 10, 17, 13, 12, 5, 3, dan 3. Untuk large vehicle-nya sendiri ada 3, 2, 1, 4, sama 3, 2, 3, 1. Oke. Kemudian di langkah selanjutnya di section kedua ini kita membuat library lagi. Oke, kenapa saya membuat library-nya itu terpisah, tidak seperti yang nomor satu? Karena ketika saya menggunakan dengan cara nomor satu seperti ini, ketika ada kesalahan di bawah, maka ini akan cukup rumit untuk diselesaikan. Saya bingung gimana cara ngejelasinnya, tapi menurut saya lebih efektif seperti ini. Jadi datanya, library-nya ini dimasukkan secara satu-satu, satu persatu. Oke, walaupun agak ribet tapi kalaupun nanti ada kesalahan data, kita merevisinya tuh jadi nggak seribet itu gitu. Kemudian di sini ada kita menghitung menghitung IMP-nya sendiri, ek- ekivalensi mobil penumpang. Maaf sebelumnya kalau saya batuk-batuk karena saya sedang tidak enak badan beberapa minggu ini. Oke. Kemudian di sini kita memasukkan rumusnya itu sendiri, IMP motorcycle sama dengan motorcycle-nya itu sendiri dikali dengan 0,5 atau setengah. Jadi di sini kayak ini kan data awalnya 8, kemudian dikali setengah menjadi 4. Ini ada 20 dikali setengah sama dengan 10, kemudian di sini ada 34 dikali setengah 17 dan seterusnya. Setelah motor sudah kita masukkan, kemudian ada mobil di sini dikali dengan satu, bisa dilihat sendiri data yang dihasilkan adalah sama. Kemudian ada large vehicle di sini dikali dengan 1,3. Bisa dilihat sini dari 3 jadi 3,9 jadi 2,6. Ini ada 1,3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada total YMP. Jadi total YMP ini adalah jumlahan dari tiga data ini sendiri. Eh, ada motorcycle, ada cars, ada eh, vehicle, large vehicle maksudnya. Nah, kemudian di sini adalah totalnya. 4 tambah 4 tambah 3,9 sama dengan 11,9, 10 tambah 5 tambah 2,6, 17,6, dan seterusnya. Kemudian pada section ketiga ini kita akan bukan membuat, tapi menghitung area. Area dari lebar dan panjang jalan itu sendiri dalam satuan meter ya di sini.
Di sini ada 500, ada length-nya yaitu 500, ada width-nya yaitu 10. Kemudian di sini baru kita masukkan rumusnya, length dikali dengan width-nya dalam meter persegi ya. Mohon untuk diperhatikan. Kemudian di sini volumenya, areanya per meter persegi sama dengan df total IMP dari sini per area. Area ya, areanya itu ininya. Berarti kita mencari nilai si volume per meter persegi ini. Kemudian kita di sini menampilkan hasil perhitungan volumenya. Ada perintah print untuk memvisualisasikan data supaya kita mudah untuk membacanya. Di sini bisa dilihat sendiri gitu. Jadi volume per eh, meter perseginya itu adalah seperti ini ya. Dari total IMP yang 11,9, kemudian volume per meter perseginya ada 0,00238, kemudian dari 17,6 menjadi 0,00352 dan seterusnya. Oke, kemudian pada section keempat, kita menghitung kapasitas dasar jalan. Kapasitas jalan per 100 meter persegi. Pencarinya sendiri itu di sini bisa kita lihat rumusnya adalah area per 1000. Area per 1000 ini nanti akan eh, area per 1000 ini digunakan untuk mencari road capacity-nya. Capacity atau kapasitas jalannya itu sendiri. Kemudian kita akan mencari tahu apakah kapasitas ini, kapasitas jalan yang sudah kita hitung ini itu over bakalan bisa menampung semua total kendaraannya yang ada atau tidak. Jadi kita akan mencari tahunya di sini. Over capacity untuk mencari tahu apakah ini over capacity atau tidaknya. Jadi volume per meter kuadrat itu harus lebih dari road capacity. Jadi intinya adalah road capacity ini harus lebih besar daripada volume per meter kuadrat. Ketika road capacity-nya ini lebih besar dari volume per meter kuadrat ini, maka itu dikatakan bahwa jalanan tersebut bisa dikatakan over capacity. Karena di sini tidak ada nilai yang menunjukkan bahwa volume per meter kuadratnya ini adalah lebih dari road capacity itu sendiri, maka di sini keterangannya adalah false. Begitu. False. Dan ini sudah di code juga dalam sini. Ini adalah printnya. Dan ini adalah hasilnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke section kelima. Ini ada matplotlib.pyplot. Nah, ini tuh untuk memplotting. Dan di sini kita memakai figure. Figure itu untuk membuat grafik gambar ini menjadi tunggal, tunggal satu saja gitu. Dan kalau kita misalkan mau bikin dua nih, kiri dan kanan kita makanya subplot gitu. Sini ukurannya 12 kali 8, panjangnya 12, ini 8. Kemudian ini untuk plot sepeda motor. 10 kali 6 kita plot AX H line ini fungsinya itu untuk membuat garis batas horizontal yang berwarna merah ini yang putus-putus. Kemudian ada judul di sini. Kemudian ada X label di sini, X label. Kemudian ada Y label 4 sampai 6. Kemudian yang terakhir ada legend untuk menunjukkan legendanya itu sendiri. Keterangan, memberikan keterangan. Yang biru ini berarti keterangannya adalah eh, motorcycle dan yang eh, garis merah putih-putih ini adalah road capacity-nya. Begitu.
Dan begitu juga sama seperti yang plot untuk kendaraan besar ini sama seperti penjelasan untuk sepeda motor. Kemudian di sini ada plot perbandingan. Jadi ini adalah di satu grafik ini kita tuh masukin. Nah, ini dia. Ketiganya ya. Satu, dua, tiga. Ada motorcycle, cars, large vehicle. Kita masukin semuanya datanya itu di situ untuk melihat, untuk bisa mengcompare antara si motorcycle, cars, and large vehicle. Kemudian ada X label yaitu keterangan. Di sini ada judulnya, yang berarti dia itu yang ada di bawah sini. Nih, di sini. Sini ada Y. Wait. Y-nya 2 sampai 16. Terus ada legendnya sendiri ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa itu adalah keterangan atau legenda. Terus ini ada grid, kenapa mesti dikasih grid? Ya, supaya kita bisa melihat data-data ini lebih detail gitu ya. Grid itu nih, kotak-kotak yang ini nih. Terus ada type layout untuk memvisualisasikan memvisualisasikan grafik ini supaya bisa dilihat. Kemudian ada kita masuk section ke-6. Berikut adalah data-datanya. Ini data awal yang ada di section pertama itu tadi, yang dimana jumlahnya itu belum dikali setengah. Kemudian di sini ada yang sudah dikali setengah. Kemudian di sini ada kita mencari tahu apakah road tersebut over capacity atau tidak. Kemudian kita masuk ke section selanjutnya. Kita untuk membuat grafik dengan plot titik-titik. Kemudian di sini ini sama aja kayak kayak di section yang sebelumnya ya. Seperti itu line stylenya, garis-garis merah. Ini ada judul, ada X label, ada Y label, legend yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan di atas, ada gridnya, ada kemudian ada perintah untuk memvisualisasikan data tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.